bangga kuliah di jurusan kesehatan karena saya bisa membantu meningkatkan kesehatan ibu dan juga anak. Memahami dunia dari berbagai perspektif dan mempersiapkan diri untuk berdampak positif bagi masyarakat. Melalui pendidikan itu saya mendapatkan pengetahuan, mendapatkan pengalaman, dan di situ saya bisa menerapkan dalam seluruh tugas perutusan saya sebagai suster, namun yang bekerja di rumah sakit. Saya percaya bahwa pendidikan adalah bentuk kekuatan yang membuka peluang dan mengubah masa depan. Kesempatan yang diberikan Yayasan Kokalbe menjadi energi perubahan bagi kami, bagi keluarga kami, dan bagi Indonesia. Aku bangga menjadi sahabat kakak. Kami bangga jadi sahabat kakak. Kau bangga jadi sahabat kakak. Beta bangga jadi sahabat kakak. Tiang bangga jadi sahabat kakak. Oh masih dasi ke atau Bali awak kakak. Akiras jantan sahabat kakak. Awak bangga menjadi sahabat kakak. Aku bangga jadi sahabat kakak. Yang bangga dan sahabat kakak. Kami melangkah bersama, saling menguatkan, saling menginspirasi. Inilah perjalanan kami, sahabat kakak. Dari manapun asal kami melangkah bersama untuk masa depan yang lebih cerah. Bangga berdaya meraih cita-cita. Bangga berkarya dengan Yayasan Kokalbe. Bangga berbagi bersama sahabat kakak. Terima kasih Yayasan Kokalbe. Mari berdaya, berkarya, dan berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo, selamat malam sahabat kakak. Gimana kabarnya pada malam hari ini? Apakah sahabat kakak sehat-sehat semua? Mungkin boleh nih kasih reaction gimana kabarnya sahabat kakak pada malam hari ini? Apa emot-emotnya di kolom chat kita, supaya aku bisa tahu gimana semangatnya sahabat kakak pada malam hari ini. Mudah-mudahan semua sahabat kakak semangat ya untuk ikuti rangkaian kegiatan acara kita dari awal hingga akhir. Nah, sahabat kakak, sebelum melanjutkan ke rangkaian kegiatan kita selanjutnya, aku izin sebentar ya untuk menjelaskan aturan selama kegiatan kita berlangsung. Nah, yang pertama, sahabat kakak diharapkan untuk dapat menyalakan kamera dan juga menggunakan virtual background dari alumni talks yang sudah disediakan nih sahabat kakak. Kemudian yang kedua, sahabat kakak boleh rename akun Zoom-nya dengan format nama, strip, dan juga asal daerah. Supaya kita bisa kenalan kira-kira sahabat kakak dari daerah mana aja nih. Lalu sahabat kakak diharapkan untuk mematikan mikrofon, dan mikrofon hanya akan dinyalakan ketika nanti sahabat kakak dipersilakan untuk dapat berbicara. Nah, sahabat kakak, seluruh rangkaian kegiatan acara kita juga akan direkam dan diunggah melalui YouTube-nya Yayasan Kokalbe. Supaya nanti kalau sahabat kakak pengen nonton ulang, butuh motivasi nih, bisa lihat di akunnya Yayasan Kokalbe. Oh iya sahabat kakak, pastikan sahabat kakak ikut dari awal hingga akhir, karena nanti di sesi akhir akan ada sesi review CV untuk sahabat kakak yang sudah mengirimkan CV-nya, dan juga ada pembagian template CV ke email sahabat kakak masing-masing. Jadi nanti akan ada pembagian template CV dan juga sertifikat pesertanya. Jadi pastikan sahabat kakak ikut dari awal sampai akhir ya. Oke, next. Nah, sahabat kakak, selamat datang di YKK Berbagi Alumni Talks episode 9 season 2 dengan tema CV menarik, HR tertarik. Nah, sebelum memulai pada malam hari ini, izinkan aku untuk perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, aku Titania Melani Putri. Sahabat kakak bisa panggil aku dengan Tania. Nah, aku merupakan mahasiswi akuntansi di Universitas Riau dan merupakan awardee besar di tahun 2025. Halo sahabat kakak semua, salam kenal. Oke, next. Nah, sahabat kakak, mungkin bagi sahabat kakak yang belum tahu nih, apa sih kakak berbagi di alumni itu? Nah, sahabat kakak, YKK Berbagi diadakan oleh Yayasan Kobe, yaitu organisasi filantropi independen yang didirikan tahun 2007 dan berfokus pada isu-isu pendidikan dan pemberdayaan perempuan nih, sahabat kakak. Nah, sejak tahun 2011, Yayasan Kokalbe sudah memberikan banyak sekali beasiswa ke siswa SMA, SMK, dan juga mahasiswa di perguruan tinggi, dan lebih dari
1.100 penerima manfaat di seluruh Indonesia. Nah, saat ini YKK sudah memiliki banyak sekali alumni, dan YKK meyakini bahwa setiap cerita itu layak untuk didengar. Sehingga di sini di Alumni Talks, alumni dapat berbagi tentang pengalaman kuliah, organisasi, hingga dunia kerja untuk menginspirasi kita para wardi beasiswa dari Yayasan Kokalbe. Seperti itu. Next. Nah, sahabat kakak, kita masuk ke acara kita pada malam hari ini, yang ini Alumni Talks episode 9 dengan temanya itu CV menarik, HR tertarik, rahasia di balik rekrutmen kerja. Dengan dua narasumber luar biasa pada malam hari ini, sahabat kakak. Ada Kak Marita dan juga Kak Fuad nih. Kita boleh sapa-sapa. Halo Kak Marita, Kak Fuad. Gimana kabarnya pada malam hari ini? Halo Kak Tania, terima kasih Halo banyak. Kak Fuad. Alhamdulillah kabar baik, Luar biasa. teman-teman. Terima kasih banyak atas Alhamdulillah. undangannya malam hari ini ya. Sudah mau hadir di weekend ini ya, meluangkan waktu malam minggu lagi ya. Jadi kayak orang-orang pada keluar ke Bener kafe, banget. jalan-jalan, teman-teman mencari ilmu ya. Di sini bareng dengan aku dan juga Kak Benar, Marita tentunya. sebagai narasumber. Salam kenal ya semua teman-teman. Halo, salam kenal Kak Fuad. Luar biasa benar kata Kak Fuad, malam minggu, tapi kita memilih untuk produktif ya, mencari ilmu yang sangat bermanfaat pada malam hari ini. Oke, aku lihat sahabat kakak pada nggak sabar nih untuk dapat langsung aja mendengarkan materi nanti akan disampaikan oleh kedua narasumber kita. Oke, kita akan masuk sesi yang pertama nih sahabat kakak. Kira-kira kita akan ke kakak siapa di sini? Oke, boleh next. Nah, kita akan bersama narasumber pertama kita, yaitu ada Kak Marita Fatikasari. Halo Kak Marita. Nah, Kak Marita ini sahabat kakak merupakan alumni dari beasiswa Berata tahun 2016 dan saat ini bekerja sebagai tenaga kefarmasian di RSA UGM dari tahun 2024 hingga sekarang. Hanya itu, Kak Marita ternyata juga pernah bekerja sebagai tenaga vokasi farmasi di Apotek Halomedika Gejayan Yogyakarta, tenaga vokasi farmasi di Apotek K24 Karanglo Yogyakarta, dan juga dengan aktivitas-aktivitas organisasi ketika beliau masih kuliah nih, yaitu Ketua Unit Kegiatan Kerohanian Islam Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta dan Koordinator Divisi Minat dan Bakat Badan Eksekutif Mahasiswa. Luar biasa sekali sahabat kakak narasumber kita yang pertama pada hari ini. Tentunya kita akan sharing-sharing nih gimana sih cara membuat CV, apa pentingnya, dan gimana sih nantinya CV ini dapat membantu kita untuk membuka peluang-peluang karir ke depannya. Oke sahabat kakak, tanpa berlama-lama lagi karena sahabat kakak udah nggak sabar, maka langsung saja kepada Kak Marita kami persilakan. Baik, terima kasih Kak Titania. Selamat malam ya semuanya, salam kenal. Alhamdulillah ya kita diberi kesehatan untuk bisa gabung di Alumni Talks ini ya. Sebenarnya ini sangat menarik ya. Aku kemarin itu tiba-tiba ada yang menghubungi, disuruh menjadi narasumber di Alumni Talk ini. Sebenarnya kayak, wah ini apa nih? Kayak penasaran juga, tapi ternyata, wah aku harus ini sharing kepada teman-teman semua di malam hari ini. Nah, malam hari ini tuh temanya kayak rahasia di balik rekrutmen kerja. Next, Kak. Nah, perkenalkan ya teman-teman, nama saya Marita Fatikasari, ahli media farmasi. Asli saya dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Kemudian saya salah satu penerima beasiswa Brata tahun 2016 di SMK Nusa Putra II Semarang. Selanjutnya saya penerima beasiswa juga di KIP Kuliah tahun 2020 di Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta. Sewaktu kuliah saya juga aktif di beberapa organisasi. Yang pertama di Badan Eksekutif Mahasiswa, 2 periode. Di periode pertama 2021 sampai 2022 dan selanjutnya periode kedua di 2022 sampai 2023.
Organisasi selanjutnya yaitu sebagai Ketua UKM Kerohanian Islam. Kemudian ini beberapa pekerjaan yang sudah ini ya. Yang pertama menjadi asisten TTK di Apotek K24 tahun 2019 sampai 2023. Asisten TTK itu ini, asisten tenaga teknik kefarmasian. Jadi masih lulusan SMK. Selanjutnya menjadi TTK, tenaga teknik kefarmasian di Apotek Halo Medika tahun 2023 sampai 2024. Kemudian sekarang saya menjadi TTK di Rumah Sakit Akademik UGM tahun 2024 sampai sekarang. Dan ini saya juga memiliki part-time di Klinik Korpagama UGM tahun 2025 sampai sekarang. Next, Kak. Nah, ini awal mula perjalanan ini ya karir saya. Awal mula saya menjadi penerima beasiswa Brata 2016. Sebenarnya menjadi farmasis itu bukan cita-cita awal saya, teman-teman. Cita-cita awal saya itu sebenarnya menjadi seorang guru. Tetapi di sini di daerah saya itu beasiswa Brata dari YKK itu kayak sudah terkenal, sudah banyak kakak-kakak tingkat dan mereka rata-rata sukses. Banyak yang bekerja di pedagang besar farmasi, di pabrik, di rumah sakit juga ada. Nah, ini sebenarnya bukan kemauan pribadi saya ya masuk di ini mendaftar di beasiswa Brata ini. Ini adalah kemauan orang tua saya. Orang tua saya menyuruh saya, cobalah daftar di ini beasiswa Brata, siapa tahu kamu lolos. Nah, dengan berat hati sebenarnya teman-teman, aku ini mencoba dan alhamdulillah ternyata keterima. Keterima dan sebenarnya ini ya. Aku sebelumnya nggak tahu nih farmasi itu kayak mana, kesehatan itu kayak mana. Setelah ini saya, apalagi ini jauh dari orang tua ya, saya kan aslinya di Gunung Kidul, Yogyakarta. Nah, sekolahnya ini di Semarang, jadi harus jauh dari orang tua. Sebenarnya berat juga, namun lama-kelamaan, wah ini skill saya ternyata di sini, saya nyaman di sini. Farmasi, kesehatan itu ternyata asik juga. Wah ini kayak kayak berubah nih cita-cita saya. Nah, dari beberapa tahun kuliah sekolah di sekolah kesehatan, saya menjadi, wah ini benar-benar bisa menjadi peluang besar untuk hidup saya. Selanjutnya, nah ini, selama sekolah di SMK, saya juga ini mengikuti part-time sebagai waiters di salah satu hotel di Semarang. Ini tuh sebenarnya eh, penawaran dari guru. Penawaran dari guru di beberapa mahasiswa di ini ditanyain kalian mau nggak mencoba part-time di salah satu hotel di Semarang. Terus saya kayak tertarik, wah bolehlah tapi ini melenceng ya dari jurusan saya yang kesehatan tapi eh, prakteknya bekerjanya di perhotelan. Nah itu setelah saya mencoba ini beberapa benefit yang saya dapat, yaitu menambahkan uang saku jelas ya. Kita lumayan nih uang saku, walaupun tidak setiap hari bekerja. Terus kemudian belajar manajemen waktu. Manajemen waktu di mana kita harus membagi antara bekerja, belajar, belum lagi nanti kalau kita ada tugas dari sekolah. Selanjutnya ini, kita, nah saya mendapatkan pengalaman nyata di dunia kerja. Sebelumnya kan ini first job saya ya, bekerja menjadi waiters ini menurut saya ini sangat-sangat bermanfaat. Bagaimana kita harus bertemu orang lain, bertemu dengan kalau waiters itu pelayan ya, bertemu dengan pelayan, tamu, itu kita harus menghadapi itu tuh kayak kita juga belajar seperti itu. Selanjutnya, Kak. Nah, ini setelah saya lulus dari SMK, saya ini bingung nih mau kerja dulu apa kuliah dulu. Kalau misalnya saya mau kerja dulu, saya
mau kerja di mana? Kan cita-cita saya menjadi seorang farmasis di rumah sakit. Itu impian besar saya. Tapi kalau saya langsung mendaftar di rumah sakit, saya belum bisa karena saya baru lulusan SMK. Kemudian kalau kuliah dulu, saya keterbatasan finansial. Jadi saya memilih untuk gap year 1 tahun dan mencari pekerjaan, mencari loker-loker di sosial media, di ini di apa teman kayak gitu. Nah, saya menemukan salah satu loker yaitu di Apotek K24. Nah, di situ saya mencoba mendaftar, alhamdulillah di sana diterima ya dengan ini 2 tahun kontrak. Jadi ya saya harus bekerja di situ 2 tahun dan bingung nih mau lanjut apa enggak karena saya juga mau kuliah. Dan akhirnya setelah negosiasi dengan pihak kantornya, saya diberi kesempatan bekerja 1 tahun dulu, baru boleh kuliah. Nah, setelah itu saya tuh mencari-cari beberapa beasiswa. Alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa KIP kuliah yang dari pemerintah di Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta. Di situ adanya di D3 aja, jadi S1-nya nggak ada teman-teman. Jadi mau nggak mau saya harus ya. Nah ini di selama saya bekerja dan sambil kuliah, saya juga aktif organisasi. Kemudian dalam itu saya juga harus balance antara akademik dan pekerjaan, di mana kita juga harus nilainya bagus, pekerjaannya juga tuntas atau selesai. Apalagi saya seorang penerima beasiswa. Penerima beasiswa biasanya kan banyak tuntutan nih dari IPK harus tinggi, harus aktif beberapa organisasi. Kemudian saya juga harus disiplin dan bertanggung jawab. Disiplin di sini menurut saya juga harus disiplin waktu. Waktu antara bekerja dan kuliah. Karena kuliah saya kan reguler ya, dari pagi sampai siang. Kemudian saya hanya punya waktu bekerja itu shift siang dan malam. Jadi itu benar-benar sebenarnya capek ya teman-teman, tapi mau gimana lagi saya juga harus bertanggung jawab atas keputusan yang saya ambil. Kemudian ini juga memisahkan antara mode kerja dan kuliah. Dimana kalau misal saya kerja ya juga saya harus fokus di kerjaan, tidak boleh nih tugas kuliah saya bawa ke kerjaan. Kemudian saya pas lagi kuliah ada kerjaan saya nyambil bekerja itu tidak bisa ya teman-teman, harus fokus di kerja ya kerja, kuliah juga kuliah. Kemudian benefit yang saya terima setelah kerja dan kuliah yaitu tentunya finansial mandiri. Kemudian membangun portofolio profesi sejak dini. Nah, ini sangat penting menurut saya ya teman-teman untuk ini mendaftar di perusahaan yang ingin kalian apa? Kalian tuju. Seperti contohnya saya ini kan ingin bekerja di tenaga teknik kefarmasian di rumah sakit. Nah, saya intinya kayak menabung nih, mencari batu loncatan, bekerja di apotek, itu termasuk batu loncatan teman-teman. Supaya di nanti di CV-nya itu kayak udah ada pengalaman, beberapa pengalaman kalau wah ini anak ini udah pernah kerja di sini, pengalamannya Eh, ini izin seperti Kak itu. Risa. Eh, Kakak, sebelumnya kami memohon maaf tadi slide-nya masih ada butuh pembaruan, jadi sekarang sudah bisa ke slide yang benarnya. Iya, Tunggu sebentar ya Kak. ya.
Sudah ya, Kak? Oke, selanjutnya ini Oke, Kak, boleh silakan lanjutkan ya. ya, terima kasih. Nah, selanjutnya ini praktek dan teori di lapangan. Di mana ini eh, saya benar-benar beruntung ya teman-teman antara bekerja dan kuliah itu sangat beruntung bagi saya karena biasanya teori di kampus dan praktek itu agak berbeda. Jadi kita bisa ini menyelaraskan kalau di kampus ini bagaimana, kalau di lapangan bagaimana, seperti itu. Kemudian networking. Nah, di sini ini juga sangat penting karena kita, misal nih, saya bekerja di apotek. Di sini kan saya bekerja di apotek K24. Nah, saya punya channel-channel, misal nih, dari PBF karena mereka kan sering mengirim obat. Nah, kita bisa tanya-tanya tanya nih, di tempat PBF kira-kira ada loker nggak? Seperti itu. Terus di apotek lain juga bisa. Kita mempunyai channel di apotek lain sesama K24 maupun di apotek bukan K24 seperti itu. Nah, ini termasuk bekal saya di rekrutmen selanjutnya. Next, Kak. Nah, ini tips dari saya untuk lolos rekrutmen. Yang pertama, ini ya, berkas harus rapi, jangan jangan ada yang coretan, jangan ada lipatan atau kotor, terus harus sesuai. Dimana, misal nih kalau di rekrutmen itu kan biasanya ada syarat-syarat tertentu ya. Misal kalau kesehatan kan ada sertifikat kompetensi, ada surat sehat, ada ini ya apa STRTTK seperti itu. Jadi yang kita lampirkan itu sesuai yang diminta dari perusahaan aja. Kemudian update CV terbaru. Nah, di sini tuh kita juga harus rajin-rajin update CV. Jangan sampai kita eh, mendaftar di tahun sekarang tapi kita pakai CV yang 5 tahun yang lalu. Jelas nanti nggak bakal dilirik teman-teman. Kemudian sertifikasi pendukung. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman punya eh, sertifikat dari kampus seperti sertifikat pelatihan atau sertifikat organisasi itu bisa dilampirkan teman-teman asalkan sesuai dengan eh, ini ya apa jalur yang mau dilamar seperti itu. Kemudian pengalaman kerja ini menurut saya juga penting karena biasanya selama ini saya sering ditanyain kamu udah kerja di mana aja, pengalaman apa aja yang udah kamu lalui, terus kamu selama dulu bekerja apa aja yang dilakukan seperti itu. Kemudian ini biasanya setelah wawancara ya, maaf Kak sebelumnya ya. Ini harus berpenampilan bersih, rapi, dan bahagia. Nah, kalau pas wawancara kita juga harus berpenampilan bersih, rapi, dan bahagia. Bahagia di sini artinya kita jangan sampai eh, bertatapan dengan reviewer tapi raut muka kita kayak sedih, marah. Nah, itu jangan ya teman-teman. Kita usahakan harus tersenyum seperti itu. Dan ini perbanyak relasi ini sama dengan kayak networking tadi ya. Perbanyak teman, perbanyak relasi seperti itu. Relasi kalau di kampus biasanya ke kakak tingkat atau sesama organisasi itu juga penting. Selanjutnya, nah ini beberapa dua contoh CV saya yang pernah saya pakai saat melamar pekerjaan. Nah, yang saya silang ini adalah CV yang tertolak teman-teman. Saya pernah mendaftar di salah satu rumah sakit swasta di Jogja. Saya menggunakan CV yang ini. Nah, ternyata saya ditolak teman-teman. Entah karena ini belum update atau apa ya, kurang tahu saya karena saya mendaftar ini juga sebelum diwisuda dari kuliah. Jadi mungkin ada beberapa pertimbangan dari perusahaan tersebut. Kemudian yang CV yang saya centang ini adalah CV terakhir saya yang saya pakai untuk melamar di Rumah Sakit Akademik UGM. Ini saya perbarui
ini saya belajar dari kampus ya. Dari kampus itu ada ini kayak semacam kuliah tamu atau career preparation. Nah, dari situ saya eh, di dibantu bagaimana membuat CV yang baik dan benar. Next, Kak. Nah, ini eh, capaian saya sekarang ya, teman-teman. Saya juga selain sebagai tenaga teknik kefarmasian di Akademi UGM, saya juga part-time di Klinik Korpagama UGM. Nah, kalau yang di TTK RS Akademik UGM ini kan saya murni dari ini ya, dari rekrutmen. Saya mendapatkan info dari sosial media. Nah, kalau yang untuk part-time di Klinik Korpagama ini, saya networking teman-teman. Saya diberi ini diberitahu dari teman saya, kamu mau nggak part-time di klinik sini? Benefitnya ini, seperti itu. Kalau yang di RS Akademik UGM ini, saya murni rekrutmen sendiri, teman-teman. Ke, dulu tuh dari 60 pelamar, terus saya lolos dari 60 itu sekitar 14 orang. 14 orang lolos di RS Akademik UGM. Nah, di sini tuh eh, di lamaran sebelumnya kan saya gagal ya teman-teman di RS swasta itu. Nah, saya di sini eh, mencoba melampirkan beberapa lampiran seperti sertifikasi. Yang pertama kalau di kesehatan itu ada sertifikasi eh, kompetensi, kemudian ada STR, surat tanda registrasi, kemudian beberapa ini sertifikat pelatihan. Seperti itu bisa dilampirkan menjadi poin-poin juga sih sebenarnya kalau ini untuk rekrutmen. Selanjutnya, Kak. Nah, mungkin itu aja dari saya. Ini ada beberapa kata ya. Tidak ada yang bisa memprediksi masa depan, tetapi kamu pasti bisa menciptakannya. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Mungkin itu aja, Kak Tania. Saya mohon maaf kalau ada beberapa kata atau kurang jelas. Nanti mungkin bisa tanya-tanya ya, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Rita atas penjelasan kepada sahabat kakak kita semua pada malam hari ini yang sangat luar biasa ya sahabat kakak. Mungkin boleh dong memberikan tepuk tangannya kepada Kak Marita narasumber pertama kita pada hari ini. Karena Kak Marita udah sharing-sharing nih, tadi saya sempat tertarik di mana Kak Marita cerita kalau balance antara akademik dan pekerjaan, aktif organisasi juga itu menjadi bekal untuk rekrutmen seperti itu. Juga tadi Kak Marita sahabat kakak udah sharing-sharing nih beberapa tips untuk lolos rekrutmen. Contohnya seperti berkas kita rapi dan sesuai, kemudian update CV dan juga pengalaman kerja seperti itu. Terima kasih banyak Kak Marita. Wah, luar biasa dari narasumber pertama kita pada malam hari ini, sahabat kakak. Tentunya kita juga semakin tidak sabar nih untuk mendengarkan materi yang juga lebih detail dari pemateri kedua kita nantinya. Pastikan sahabat kakak ikut dari awal sampai akhir ya sahabat kakak, karena saya izin mengingatkan kembali bahwa di akhir nanti kita akan ada sesi review CV. Kita akan lihat langsung CV-nya dari sahabat kakak dan juga tentunya ilmu-ilmu luar biasa nantinya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita bisa ke narasumber kedua kita pada malam hari ini, yaitu Kak Fuad. Kak Fuad, halo Kak Fuad. Halo Kak Tania, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam Kak Fuad. Oke, sahabat kakak, mari kita dengarkan bersama narasumber kedua kita yang ini Kak Fuad. Kak Fuad, kami persilakan. Oke, terima kasih banyak Kak Tania. Oke, teman-teman, aku izin share screen ya. Halo semuanya. Oke, nanti kalau misalnya ada kendala jaringan atau mungkin suara kurang jelas atau mungkin robotik suaranya,
boleh silakan langsung diintervensi aja dan nanti mungkin boleh dibantu sama teman-teman panitia dari ya kakak ya. Oke, di teman-teman semuanya sudah kelihatan kah layarnya, share screen-nya? Sudah terlihat, Kak? Sudah aman? Oke, oke, sudah terlihat. Nice. Oke, teman-teman semuanya mungkin aku mau selamat malam dan terima kasih banyak dulu semuanya. Perkenalkan nama aku Fuad. Aku bagian dari tim rekrutmen di Malka Group dan saat ini aku di Malka Group sebagai Junior Talent Acquisition atau Junior Recruitment untuk toko kopi Tuku. Mungkin teman-teman di sini yang tinggal di daerah Jabodetabek, di Surabaya, Bandung, Jogja, Bali mungkin nggak family apa ya nggak asing ya dengan istilah kopi tuku. Ya kebetulan alhamdulillah aku bekerja di Tuku sebagai dari tim rekrutmen. Nah malam hari ini kita akan bahas terkait CV lebih jelasnya. Ya mungkin nanti akan ada teknis penyusunan CV itu yang idealnya di Indonesia itu seperti apa. Dan di akhir tadi seperti yang kata Nia jelasin ya. Kita akan ada bedah CV dan para teman-teman sudah memasukkan beberapa CV dan aku akan coba ambil 2 CV aja karena waktunya terbatas. Nanti mungkin teman-teman yang CV-nya aku ambil boleh dibantu ini kali ya, teman-teman panitia di spin juga kali ya, jadi biar aku bisa ngobrol sama mereka. Oke, sip. Nah, malam ini judulnya Create Your CV, Create Your Career Path. Jadi gimana kita membuat CV, kemudian nanti kita bisa membuat jalan karirnya kita ke depannya gitu. Jadi learn how to build an ITS friendly CV. Nah, untuk pembahasan kita malam hari ini aku bagi menjadi 5 bagian. Tapi untuk CV review nanti akan di luar dari deck presentasi ini. Yang pertama itu adalah the difference between CV and resume. Jadi antara perbedaan CV dan resume karena di Indonesia ini sering banget kejadian perbedaan antara CV dan resume dan ada miskonsepsi sebenarnya terhadap CV dan resume ini. Yang kedua di ideal structure of CV. Jadi struktur yang ideal dari CV itu seperti apa sih sebenarnya? Kemudian yang ketiga, get to know ITS friendly CV. Jadi gimana sih eh, kelihatannya atau mungkin penampakan dari CV yang ITS friendly itu sih. Dan yang keempat, bagaimana kesalahan-kesalahan umum yang dilakukan oleh teman-teman saat membuat CV. Dan terakhir baru kita akan bedah CV. Oke, yang pertama mungkin aku akan coba tanya ya teman-teman eh, yang hadir malam ini. Kira-kira dari teman-teman ada yang tahu nggak perbedaan antara CV dan resume? Mungkin aku butuh 1 orang yang bisa pop up langsung on mic aja nggak apa-apa. Sisanya nggak apa-apa langsung di chat box saja gitu. Di sini kita nggak ada salah dan benar karena kita semua masih belajar. Jadi aku cuma pengen tahu kalian sudah sejauh mana pandangannya terhadap CV dan resume. Boleh silakan teman-teman. Yuk, sahabat kakak. Kita habis sharing-sharing aja ya, Kak Fuad. Dari Iya, sahabat benar-benar kakak boleh kita nih. sharing-sharing aja. Oke, ada yang mau raise hand, coba jawab. Ayo, sahabat kakak. Oke, kayaknya belum ada ya yang mau raise hand. Oke, Atau atau udah ada? kita bisa Oke, boleh silakan Kak Fuad. Salwa. Kak Salwa silakan. Kak Salwa boleh silakan Baik, perkenalan diri dulu. Jawa Baratnya dari mana Kak Salwa? Apakah Bandung? baik, bukan. Sebelumnya terima kasih ya Kak atas kesempatannya, tapi di sini saya juga mohon maaf dikarenakan ada trouble dari kameranya sehingga saya tidak bisa on cam secara langsung. Gak Mungkin di apa-apa. sini saya langsung aja ya Kak jawab tadi. Menurut Yes, yes, yes. saya perbedaan antara CV dengan resume Mm-mm. itu dari ini biasanya tuh kalau resume tuh lebih sedikit dibanding Mm-mm. CV kalau menurut Mm-mm. saya. Lalu biasanya tujuannya itu kayak kalau resume itu lebih spesifik sama lebih bergantung tuh ke misalnya kalau kita mau melamar pekerjaan nih, biasanya Mm-mm. resume tuh lebih spesifik ke pekerjaan yang kita
nantinya tuh akan lamar gitu, isinya biasanya kayak gitu. Sedangkan kalau CV itu kayak meliputi data pribadi, prestasi, sama pengalaman dan yang lainnya. Mungkin itu aja Kak dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Salwa. Oh ya Kak Salwa, tadi dari mana Jawa Baratnya kalau boleh tahu Kak? Saya dari Tasikmalaya Kak, di pelosok Hmm. lumayan, bukan Enggak kok, Bandung. aku masih tahu kok Tasikmalaya, masih masih aku Oke, tahu. ya Oke, terima terima kasih banyak kasih Kak Salwa, Kak. sama-sama. Oke, dari Kak Salwa tadi sudah benar ya. Jadi, tapi ada sedikit mungkin miskonsepsi terjadi di sini. Nah, di sini mungkin aku akan meluruskan miskonsepsi yang sering banget nih terjadi di Indonesia. Namun sebenarnya kita nggak bisa salahin juga karena kenapa hal ini itu sudah terbangun sejak dulu sehingga ketika orang menyebutkan CV itu kemudian apa merujuknya kemana kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya perbedaan antara CV dan resume itu tuh adalah dua hal yang berbeda. There are two different things. Nah, namun mereka itu cenderung untuk diperlakukan yang sama gitu. Mereka cenderung diperlakukan sama. Nah, di dalam hal prakteknya sendiri di Indonesia, khususnya orang-orang itu tuh seringnya merujuk resume itu sebagai CV ketika apply posisi di pekerjaan seperti itu. Nah, kalau kita lihat secara harfiah, CV itu kepanjangan dari kurikulum vitae yang di dalam bahasa Latin artinya course of life atau perjalanan hidup gitu. It's a thorough academic summary. Jadi ini tuh merupakan um, kompleksitas perjalanan akademik kita yang kita gunakan untuk mendaftar posisi di bidang akademik, scientific research, dan bidang medis gitu. Mungkin sama kayak Kak Marita tadi ya, karena kan Kak Marita datang dari bidang medis juga seperti itu. Nah, tapi di Eropa, kemudian Irlandia, New Zealand itu tuh mereka sama dengan Indonesia, surprisingly. Jadi istilah CV itu disamakan dengan resume, yang mana kalau di resume itu di US atau Amerika Serikat itu menggunakan istilah yang sesuai dengan artinya gitu. Nah, yang mana sebenarnya resume ini itu adalah dokumen yang menyatakan perjalanan karir seseorang, pencapaian, skill yang kita gunakan menggunakan format yang spesifik. Jadi sebenarnya teman-teman, antara CV dan resume itu perbedaannya adalah kalau CV itu adalah oh mungkin kita next saja kali ya, jadi biar lebih gampang. Nah, di sini jadi lebih kelihatan. Jadi di tabel ini itu ada tiga kolom. Di kolom pertama ada aspek, kemudian kolom kedua ada CV dan juga resume. Nah, kalau di aspek length atau panjang, CV itu tuh lebih dari 2 halaman gitu. Sementara kalau resume itu maksimum 2 halaman. Jadi teman-teman yang selama ini kita buat di Indonesia itu adalah resume gitu. Nah, tapi kenapa sih kayak orang-orang Indonesia lebih sering menyebut resume itu sebagai CV? Ya karena itu tadi, karena budayanya sudah terbentuk sejak lama, sejak dulu. Seperti itu. Makanya kenapa orang-orang di Indonesia, di selain sebelumnya, orang-orang Indonesia, Eropa, Irlandia, dan juga New Zealand itu cenderung untuk menyebut resume itu sebagai CV. Padahal resume itu adalah yang kita gunakan untuk mendaftar kerja. Nah, kemudian dari detailnya sendiri kalau untuk CV itu very komprehensif, sangat lengkap. Jadi di dalam itu sudah tercakup pengalaman teman-teman dari awal pendidikan, mungkin dari SMP, SMA itu dimasukin semua pencapaian saat di sekolah, apa-apa aja, apakah pernah gabung OSIS, apakah pernah gabung MPK, masuk BEM dan segala macam itu dimasukin semua. Kemudian kalau untuk resume sendiri dari detailnya itu concise and relevant. Jadi singkat tapi tetap relevan kayak gitu. Nah, kemudian dari isinya sendiri, kalau CV isinya itu adalah complete history of education, experience, research, publication, and certification. Jadi isinya itu merupakan historical yang lengkap dari pendidikannya kita, pengalaman di akademik ya khususnya, kemudian hasil riset, hasil publikasi, sertifikasi dan segala macamnya. Sementara kalau untuk resume itu hanya experience atau kualifikasi yang relevan untuk posisi yang kita daftar di dunia pekerjaan. Kemudian tujuannya, kalau tujuannya sendiri, kalau untuk CV itu adalah dokumen yang kita gunakan untuk mendaftar di bidang akademik dengan latar belakang profesional yang sesuai. Jadi kayak misal kita mau daftar beasiswa,
gitu. Kita mau daftar S2, S3. Nah, itu tuh kita biasanya menggunakan CV orang-orang di luar sana gitu. Nah, sementara kalau resume tujuannya itu adalah untuk meng-highlight kualifikasi seorang kandidat untuk posisi tertentu. Misal kayak teman-teman yang tertarik di bidang marketing, kalian masukin berarti di dalam resume. Kita mentionnya masih sebut resume ya saat ini. Teman-teman masukin pengalaman yang sesuai dengan marketing. Misal, oh dulu waktu di kuliah aku sempat masuk public relations Kak, gitu kan. Oh ya udah masukin karena mereka kan masih di dalam divisi marketing. Oh, kalau teman-teman pernah ada pengalaman sebagai copywriter, content writer itu adalah bagian dari marketing silakan. Atau mungkin kalian ternyata pengen kerja sebagai data analis gitu kan. Aku pernah Kak di kampus itu jadi asdos di lab teknik informatika gitu, bantuin dosen untuk menganalisis data-data, misal kayak gitu. Nah, itu adalah resume itu. Jadi untuk meng-highlight kualifikasi kandidat untuk posisi tertentu. Dan yang terakhir, common usage atau digunakan umum itu kalau di CV itu kita gunakan umum di bidang akademik, riset, fakulti, beasiswa, atau mungkin lanjut studi di S2 gitu, graduate study. Sementara kalau di resume sendiri di lingkungan kerja, work environment, dan juga corporate recruitment atau rekrutmen korporasi seperti itu. Nah, jadi itu adalah dua hal yang berbeda ya, teman-teman. Nah, mungkin setelah dari sesi ini, kalian sudah bisa mendapatkan gambaran seperti apa. Namun, since kita tinggal di Indonesia ya, jadi orang-orang itu ketika nyebut CV, itu merujuknya ke resume sebenarnya. Kayak gitu. Jadi nggak ada yang salah ya. Ini it's just about culture aja yang sudah terbentuk sejak dulu seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ideal structure. Jadi di bagian kedua ini ada 8 struktur ideal sebenarnya di dalam CV itu yang biasa kita cantumkan. Nah, yang pertama itu apa sih sebenarnya? Ada personal information. Nanti di slide selanjutnya akan aku jelasin seperti apa tampilannya. Kemudian yang kedua itu adalah professional summary. Tapi ini professional summary itu tuh bisa dimasukin, bisa enggak, berdasarkan apakah halamannya sudah lebih dari 2 atau mungkin belum lebih dari 2. Kalau misal ternyata dengan adanya professional summary itu sudah lebih dari 2, berarti kita take out atau kita hapus saja. Kayak gitu. Tapi kalau misal ternyata belum lebih dari 2 halaman atau 2 lembar itu silakan dimasukin aja kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada professional experience gitu. Nah, kenapa aku sebutin professional experience? Karena professional experience ini tuh dia sudah mencakup pengalaman teman-teman intern, magang, freelance, atau kerja sambilan, part time, kerja paruh waktu, atau full time. Ini termasuk kontrak atau permanen full time. Kemudian yang keempat ada organizational experience. Alternatifnya ada leadership experience. Kalau misal teman-teman pernah menjabat di organisasi sebagai ketua atau mungkin wakil ketua, kalaupun ternyata teman-teman belum pernah menjabat sebagai ketua atau wakil ketua, nggak apa-apa, dimasukin aja organizational experience, diganti aja. Nah, yang kelima ada educational background. Jadi ada latar belakang pendidikan teman-teman, jurusannya apa, kampusnya apa. Kalau misal ternyata udah wisuda, boleh silakan dimasukkan IPK-nya dari bulan tahun masuknya sampai dengan bulan dan tahun selesainya kayak gitu. Selanjutnya ada skills and language. Di sini di skills kita bisa bagi 2 menjadi hard skills dan soft skills. Teman-teman bisa cari tahu hard skills itu yang seperti apa. Mungkin sebagai contohnya typing. Jadi typing itu atau mungkin kemampuan mengetik itu adalah hard skills. Sementara kalau soft skills itu kayak public speaking kayak gitu. Jadi hal-hal yang tidak begitu membutuhkan keahlian secara apa ya, hard skill apa ya, gimana cara ngomongnya, pokoknya hard skills itu tuh kelihatan kayak gitu. Kalau soft skills itu enggak yang begitu kelihatan, kayak mungkin kemampuan membaca cepat itu tuh adalah soft skills kayak gitu. Kemudian yang ketujuh ada certifications. Certifications ini kalau misal teman-teman pernah ikut apa ya, tes bahasa Inggris gitu, tes bahasa Jepang itu kan ada bukan ijazah ya, kayak sertifikatnya ya, kayak teman-teman udah dapat hasil atau enggak, itu bisa dimasukin kalau ada, kalau enggak juga enggak apa-apa. Dan yang terakhir ada project. Project
aku pakai dalam kurung juga if any ataupun relevan karena biasanya kan teman-teman ada yang nggak ada project ya yang dikerjain kayak gitu. Dan kalaupun ada dipastikan itu tuh relevan untuk posisi yang teman-teman pengen daftar. Nah, di sini kita akan coba melihat satu-satu contohnya itu seperti apa sih. Nah, kalau untuk personal information, mohon maaf sebelumnya, ini adalah data diri aku sendiri aja yang aku pakai. Jadi kalau untuk personal information itu tuh mencakup nama lengkap kalian, kemudian ada alamat. Alamat di sini aku bisa bilang nggak usah yang sampai lengkap banget. Misal kalian ngekos gitu kan, kosnya sampai dimasukin kos apa namanya atau mungkin kayak nomor rumah jalan apa nggak perlu. Kalau saran dari aku, teman-teman boleh mulai masukkan dari yang paling kecil yaitu kelurahan. Jadi kelurahan, kemudian kecamatan, kota, provinsi, kemudian kode pos kayak gitu. Sebenarnya kode pos juga belum nggak begitu relevan, tapi just to make it look professional gitu. Jadi dimasukin kode pos. Kemudian ada nomor handphone, nomor WhatsApp yang aktif karena kita sekarang sudah menggunakan WhatsApp di mana-mana. Kemudian ada email yang aktif juga. Make sure bahwa emailnya ini itu email yang profesional, bukan yang kayak modenya Fuad cinta ayah dan ibu. Nah, itu tuh kita kalau bisa dihindari tuh yang kayak gitu-gitu. Jadi make sure bahwa emailnya itu email profesional yang terdiri dari nama teman-teman semua. Kemudian LinkedIn. Kalau misalnya teman-teman ada LinkedIn, boleh silakan dimasukin. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Nah, yang ini tadi yang sempat aku mention terkait professional summary. Jadi, professional summary ini tuh adalah terdiri dari satu paragraf, di mana paragraf itu tuh menunjukkan bahwa teman-teman itu bidangnya di mana sih fokusnya, kayak gitu. Dan biasanya di professional summary ini tuh terdiri dari 2 sampai dengan 3 kalimat di sini. Nah, sebenarnya di CV aku yang sekarang, terakhir yang updated, itu tuh udah nggak aku masukin professional summary-nya. Karena kenapa? Seperti aku bilang tadi, karena udah lebih dari 2 halaman, makanya aku take out. Aku akhirnya menghilangkan professional summary ini gitu. Tapi dulu aku pernah pakai. Nah, isinya itu, with the proven track record of leadership and teamwork through various team initiatives, Fuad thrives in fast-paced environments and views challenge as opportunities to grow. He is a motivated and detail-oriented individual with a strong communication and emotional intelligence. Drawn to the field of human resources, he sees it as a meaningful way to reconnect with and understand people on a deeper level as human beings. Jadi di 3 kalimat ini itu tuh aku branding, aku menjual diriku itu sebagai orang yang fokusnya di human resource dengan menunjukkan bahwa aku memiliki skill. Yang pertama itu aku ada leadership, yang kedua aku ada teamwork, kemudian yang ketiga aku bisa beradaptasi di fast-paced environment atau lingkungan yang cepat. Kemudian aku melihat itu sebagai opportunity, tantangan untuk kemudian aku berkembang. Nah, yang keempat aku masukin bahwa aku tuh motivated dan detail-oriented person, ditambah aku memiliki strong communication dan juga emotional intelligence. Nah, di akhir kalimat baru kemudian aku masukin bahwa aku tuh fokusnya di human resource atau bidang sumber daya manusia. Seperti itu. Nah, jadi sebenarnya professional summary itu bisa teman-teman adjust atau bisa sesuaikan dengan bidang teman-teman fokusnya mau kemana. Misal teman-teman mau fokusnya ke creative design, berarti teman-teman sudah harus bisa menjelaskan skill-skill yang bisa teman-teman jual, teman-teman branding diri kalian seperti apa, silakan dimasukkan gitu. Dan yang ketiga itu adalah professional experience. Nah, di sini ada section professional experience. Kenapa aku mention professional experience? Karena tadi menurut aku pribadi, intern, freelance, part-time ataupun full-time itu tuh semua masuknya ke dalam professional experience, pengalaman profesional. Back again, karena pengalaman profesional itu sudah dimulai ketika teman-teman sudah memasuki dunia kerja, mau itu di pemerintahan, negeri ataupun swasta, kayak gitu. Nah, di sini aku coba kasih masuk contoh waktu aku kemarin intern di Surabaya. Itu aku ada di BP Consulting Group. Mulai dari Februari 2025 sampai dengan November 2025. Aku masukin lokasinya juga Surabaya, Jawa Timur. Kemudian aku masukin on-site. Meaning bahwa I was physically there. Jadi aku nggak hybrid ataupun aku nggak fully remote. Kayak gitu. Dan 4 bullet points ini adalah tugas dan tanggung jawab yang aku masukin. Kayak gitu. Jadi aku masukin 4. Nah, talking about
job description, aku saranin dari teman-teman itu ketika memasukkan job description atau tugas dan tanggung jawab teman-teman itu minimal 2, maksimal 4. Karena kenapa kita menghindari CV yang terlalu begitu panjang yang menyebabkan lebih dari 2 halaman tadi. Kayak gitu. Jadi silakan dimasukin yang memang betul-betul teman-teman merasa bahwa teman-teman ada kontribusi di posisi itu, di pekerjaan sebelumnya kayak gitu. Atau mungkin memiliki dampak atau impact yang begitu besar di posisi sebelumnya. Selanjutnya, kita masuk di bagian leadership experience. Nah, leadership experience aku coba masukin waktu aku kuliah kemarin. Sebelum aku skripsi, aku kemudian masukkan posisi aku yang relevan, yang berkaitan dengan human resource. Itu ada di IYD Local Chapter Sulawesi Selatan, dan itu lokasinya ada di Makassar. Itu juga onsite selama setahun dari Juli 2023 sampai dengan Juni 2024. Adapun untuk tanggung jawab aku masih sama, ada 4 bullet points. Dan aku coba cantumkan juga hasil atau dampak yang sudah aku masukkan. Contoh kayak aku berhasil mendapatkan member satisfaction dengan angka 8,13 dari 10. Kemudian ada member retention 61% dari 49 member. Itu ada 30 yang komit untuk melanjutkan lagi setahun selanjutnya kayak gitu. Nah, kemudian yang ke-5 dan ke-6 selanjutnya aku masukin educational background, skill dan language. Nah, education aku masukin aku masukin kampus dan juga pendidikan aku jurusannya. And yes, I was graduating from English Literature atau sastra Inggris dan alhamdulillah sekarang berkarir di bidang human resource. Aku juga masukin IPK terakhir aku. Nah, kenapa mungkin teman-teman bertanya, kayak kok nggak ada tahunnya Kak, gitu kan? Kenapa nggak ada tahunnya? Karena kita menghindari rekruter-rekruter yang melihat orang-orang yang mendaftar itu berdasarkan dari tahun mereka lulus, gitu. Jadi kalau aku pribadi sebagai rekruter, aku melihat orang yang pertama kali itu dari pengalamannya dia, apakah relevan atau enggak. Kayak gitu. Jadi aku nggak akan melihat apakah orang ini tuh berasal dari kampus top 10, top 5 itu aku nggak lihat. Selama memang relevan, kebutuhan sesuai dengan apa yang kita cari di kantor, itu kita akan utamain. Kayak gitu. Dan selanjutnya ada skills and language. Nah, yang kayak tadi yang sempat aku mention, skills ini bisa kita bagi. Skills ini kita bisa bagi menjadi 2, ada soft skills dan juga hard skills. Nah, untuk soft skills sendiri, teman-teman bisa lihat, di situ aku ada leadership, teamwork, detail oriented, lalalala. Kemudian selanjutnya ada hard skills. Di situ ada full cycle recruitment, ada learning and development, ada Google Workspace, Canva, Figma, dan segala macamnya. Dan kemudian ada language juga. Jadi teman-teman kalau misal language ada lebih dari 1 atau lebih 2, misal teman-teman bisa bahasa Mandarin, bahasa Jerman tuh boleh banget, monggo silakan dimasukin. Karena mungkin teman-teman sudah pada tahu ya sekarang pekerjaan itu sudah ada juga yang mewajibkan bisa bahasa Mandarin. Dan kalau misal teman-teman suka belajar bahasa, I think it's a good choice. It's a good movement. It's a good movement for you guys untuk kemudian belajar bahasa kayak gitu. Dan yang terakhir ada project. Di sini project sempat aku masukin juga. Di sekitar 2024 aku sempat masukin project karena I used to think that it is still relevant. Yet di tahun ini sudah nggak begitu relevan karena alhamdulillah aku sudah ada pengalaman di toko yang bisa aku lebih jual lagi. Sehingga project ini sudah aku take out atau aku remove. Untuk project sendiri sama formatnya ada dari asal aku dapat company-nya dari mana. Yang pertama dari Danone, dan kemudian di bawahnya ada posisi aku sebagai regional coordinator dari projectnya, ada lokasinya juga, dan ada berapa lama aku kemudian berkontribusi dari Mei 2023 sampai Desember 2023. Kemudian di bawahnya ada ISEC Universitas Hasanuddin, sama kurang lebih kurang lebih juga sama gitu formatnya. Nah, mungkin sebelum aku lanjut ke slide berikutnya, mungkin aku ingin mengingatkan kembali terkait strukturnya sendiri ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang bertanya, kayak Kak, kok educational background atau pendidikan itu ditaruh di bawah gitu, di kelima gitu kan? Kenapa nggak paling atas? Oke, jadi kita tuh aku ya pribadi tuh menghindari, dan ini tuh aku dapat juga dari konten-konten rekruter di luar negeri yang mana sebenarnya pendidikan itu tuh bukan penentu bahwa kamu bisa
masuk ke dalam perusahaan itu atau enggak gitu. Jadi kita pengen perusahaan itu tuh melihat kita berdasarkan kompetensi yang kita punya, berdasarkan dari pengalaman yang kita punya, relevansi dari tugas dan tanggung jawab yang kita punya, kayak gitu. Makanya kenapa educational background ini tuh aku taruh setelah pengalaman organisasi atau pengalaman leadership tadi, kayak gitu. Sehingga ketika recruiter atau HR melihat CV-nya kita, yang dilihat pertama kali itu adalah pengalaman profesional seperti itu. Dan karena recruiter atau HR nggak punya begitu banyak waktu untuk mengecek CV satu-satu, dan HR itu tuh cenderung hanya memiliki waktu 10 sampai dengan 20 detik untuk membaca CV kalian. Jadi make sure bahwa posisi yang kalian daftar itu relevan dengan CV yang kalian masukin. Seperti itu. Jadi educational itu aku taruh di tengah-tengah sebelum skill dan juga project kalau ada. Jadi kalau di CV aku sebenarnya skill itu adalah paling di bawah. Jadi 2 sebelum pendidikan. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada 3 hal yang mungkin teman-teman bisa catat juga. Jadi ketika membuat professional experience, teman-teman itu tuh di section professional experience beberapa orang itu masih salah dalam menjelaskan tugas dan tanggung jawab mereka. Nah, yang pertama, aku mau highlight terkait cara teman-teman menjelaskan tanggung jawabnya. Kalau contoh, di bagian aku, jangan hanya mengetik responsible for recruitment atau bertanggung jawab untuk rekrutmen. Karena bertanggung jawab itu tuh cakupannya luas gitu. Jadi kayak kalau ketika rekruter melihat, ya udah kamu bertanggung jawabnya atas apa kayak gitu. Nah, kalau bisa teman-teman memasukkan satu kalimat yang lumayan panjang, bukan hanya pendek satu kalimatnya kayak gini, terdiri dari tiga kata aja gitu. Tapi kalau bisa teman-teman melakukan satu kalimat yang panjang kayak gitu. Kayak contoh di bawahnya ada manage end-to-end recruitment for 21 positions and achieve a 100 hiring target fulfillment rate. Yang artinya aku berhasil menghandle end-to-end recruitment untuk 21 posisi di bulan apa, kalau misal memang ada, dan mencapai 100% target fulfillment atau target pemenuhan rekrutmen gitu. Nah, itu jauh lebih profesional dan jauh lebih paten ya, mungkin bisa kita bilang. Jadi kayak jauh lebih kredibel ketika rekruter melihat kayak gitu. Instead teman-teman hanya menjelaskan responsible for recruitment atau mungkin analyzing social media analyst kayak gitu. Kemudian lanjut yang kedua, try to use the following format. Jadi silakan teman-teman boleh mencoba format ini. Yang pertama ada action verb ditambah activity ditambah result. Nah, contohnya ada di bawah. Jadi action verb-nya itu ada develop atau mengembangkan. Kemudian activity-nya sorry, di sini sebenarnya nggak ada activity result ya. Aku coba hapus dulu. Mohon maaf. Nah, jadi di sini ada action verb-nya, ada develop, kemudian activity-nya atau kegiatannya ada a social media content strategy. Berarti strategi konten sosial media. Jadi si orang itu mengembangkan strategi konten sosial media dengan hasil yang terakhir increasing engagement by 45% in 6 months. Berarti si orang ini tuh berhasil mengembangkan strategi konten sosial media dengan meningkatkan engagement rate sebanyak 45% dalam waktu 6 bulan. And it is a good number, I would say. Kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga, itu ketika menggunakan bahasa Inggris, teman-teman boleh silakan membedakan antara action verb-nya depending apakah berdasarkan pengalamannya itu tuh sudah selesai atau masih ongoing. Kayak gitu. Contohnya, kalau misal teman-teman sudah selesai bulan lalu atau mungkin beberapa bulan yang lalu, silakan menggunakan kata kerja kedua. Nah, di sini di bawah aku garis bawahi ada develop. Nah, jadi kata kerja dasar dari develop ini adalah developkan. Nah, teman-teman bisa ubah menjadi developed gitu. Kalau udah lewat. Tapi kalau misal masih ongoing, biasanya kan masih ada tuh yang kayak kita tulis dari bulan tahun berapa sampai dengan sekarang atau present gitu. Pengalamannya masih berlanjut, silakan menggunakan kata kerja pertama ditambah dengan ing di belakangnya atau teman-teman biasa sebutnya sebagai present continuous tense. Jadi yang memang masih ongoing. Contohnya kayak maintaining
live performance dashboard, reducing manual reporting time by 8 hours per week. Ya, jadi yang disesuaikan itu adalah kata kerjanya. Seperti itu. Kata kerja awalnya aja ya, yang di tanggung jawabnya itu. Oke, kemudian kita masuk di bagian ATS, Friendly CV. Sebenarnya ATS itu apa sih, teman-teman? Jadi kan sudah sering banyak banget nih ATS kita dengar ya. Jadi ATS itu kepanjangan dari Applicant Tracking System, yang merupakan software tool yang digunakan oleh employer atau para perusahaan untuk menghandle jumlah yang banyak dari pelamar pekerja. Kayak gitu. Nah, sistem ini tuh otomatis nge-scan CV atau resume, kemudian membandingkan kualifikasi kandidat. Sorry? Untuk waktunya kita masih ada 5 menit lagi ya Kak Fuad. Oh, oke. Sip. Makasih banyak ya, Kak. Oke, nah di sini ada membandingkan kualifikasi dari kandidat berdasarkan requirements dari jobnya, dan juga kemudian meranking atau memberikan skor kayak gitu. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan dan nggak bisa kita lakukan ketika melakukan membuat CV kayak gitu. Nah, kalau untuk do's-nya sendiri, silakan teman-teman boleh menyesuaikan keyword atau kata kunci yang sesuai dengan job description yang ada. Contohnya kayak candidate screening atau social media analysis. Kemudian silakan disimpan dengan format PDF menggunakan font atau ukuran yang standar seperti pakai Arial atau Times New Roman di kisaran 11 sampai dengan 12. Kemudian menggunakan clear section headings, contoh kayak tadi professional experience, educational background, atau leadership experience. Apa yang bisa kita nggak lakuin? Pertama, jangan masukkan tabel-tabel yang sangat kompleks, karena itu nggak akan dibaca oleh ATS. Kemudian silakan di skip apabila teman-teman menggunakan bagan-bagan charts atau mungkin elemen-elemen grafik gitu. Kemudian teman-teman boleh silakan menghindari menggunakan kolom-kolom yang sangat complicated layoutnya. Kayak gitu. Dan yang terakhir, foto. Foto itu nggak perlu karena ATS nggak akan membaca foto, sehingga mungkin di tahap awal teman-teman akan langsung tersingkirkan gitu. Nah, terakhir ini adalah common mistake. Jadi common mistake yang sering sekali atau kesalahan umum yang sering sekali teman-teman lakukan ketika membuat CV. Yang pertama itu adalah typo ya, spelling atau grammar mistakes. Jadi ada typo. Kemudian yang kedua ada menggunakan email yang tidak profesional. Contoh yang kayak tadi sempat aku mention, mungkin Fuad Cinta Ayah dan Ibu @gmail.com. Kemudian menuliskan terlalu banyak informasi sehingga menghasilkan lebih dari 2 halaman. Yang keempat, tidak menunjukkan achievement atau result di bagian tanggung jawabnya tadi. Dan yang terakhir, menggunakan desain yang sangat rame banget atau yang sangat berantakan, kayak gitu. Kemudian yang benarnya itu, kita boleh menggunakan clear and simple language. Jadi kita boleh silakan menggunakan bahasa yang simple dan jelas. Kemudian menggunakan professional email, kayak mungkin teman-teman di sini kayak apa ya, salwasalsabila@gmail.com. Kemudian silakan keep it only 1 atau 2 pages biar nggak begitu banyak. Dan berikutnya menginclude atau memasukkan achievement dengan result, dengan hasil. Contohnya kayak increase sales by 20%, dan yang terakhir menggunakan clean and simple layout dengan clear headings gitu. Jadi yang lebih simple. Nah, terakhir dari aku, a good CV may not get you every job, but a bad CV can stop you from getting any job. Jadi, CV yang bagus belum tentu akan mendapatkan semua posisi yang kita mau, tapi CV yang bisa dibilang belum sesuai, itu akan menghindari kita untuk mendapatkan pekerjaan apapun juga. Jadi, ketika CV kita belum sesuai, itu kita otomatis akan kemudian tersingkir dari tahap awal. Mungkin itu saja dari aku. Terima kasih banyak teman-teman. Selanjutnya mungkin kalau misal ada waktu, kita boleh bedah CV kali ya, Kak Tania dan tim, atau gimana? Iya, benar Kak Fuad. Mungkin selanjutnya kita bisa langsung review CV dari teman-teman sahabat kakak yang udah upload CV-nya, mungkin sekitar 2 CV. Supaya kita bisa lihat langsung nih, langsung juga dari Kak Fuad nih sahabat kakak, nah yang baik dan juga yang benar. Boleh langsung saja kepada Kak Fuad.
Oke, terima kasih banyak Kak Tania. Tadi aku udah pilih 2 CV juga. Aku datang dengan nama Arsha Nueva de la Vera. Kira-kira teman-teman yang namanya Arsha ada nggak ya di sini? Halo Kak, Halo hadir. Kak Arsha. Kak Arsha apakah bisa on cam ya atau gimana? Eh, Sebentar ya Kak. Oke. Jadi kita bisa bincang-bincang aja ya konsepnya. Sama aku punya Mariani Y Kodu gitu. Mungkin kalau misal ada Kak Mariani, boleh silakan bersiap-siap ya. Oke. Halo Kak Arsha. Eh, Halo. Oke, Kak Arsha terima kasih banyak sudah hadir di sesi malam ini. Yang mana sebenarnya Kak Arsha kayaknya pengen keluar nih malam-malam ya, jalan sama teman. Tapi di sini Kak Arsha lagi menuntut ilmu, which it's a good thing. Nah, di sini yang aku mau highlight yang pertama dari format ini tuh sudah ATS friendly banget. Kenapa? Dari 2 halaman ini, yang pertama ini sudah 2 halaman banget dan maksimal. Yang kedua ini tuh sudah clear dan clean banget ya. Jadi sudah ada professional summary-nya Sini, juga. nonton cinta. Sudah Di sini, Cang. ada yang bocor ya. Satu, tidak. Di sini. Geser kursi. Tidak. Geser datang kursi sini. Oke. Nah, di sini sudah ada personal information juga ya. Kak Arsya udah masukin alamatnya juga di Surabaya, nomor HP-nya ada, aku sensor dan ada emailnya juga kayak gitu. Nah, kalau dari personal sendiri, informasi personal mungkin dari Kak Arsya bisa masukin kayak Kak Arsya di Surabaya tinggalnya kelurahan apa, kecamatan apa. Jadi sehingga ketika rekruter melihat dia bisa memperkirakan oh Kak Arsya tinggalnya di Surabaya bagian mana gitu. Soalnya kan di Surabaya setahu aku kita ada Surabaya Timur, Surabaya Barat kan ya. Kak Arsya kayak gitu Surabaya Pusat ada. Jadi mungkin bisa lebih dispesifikasikan di bagian itu. Kemudian professional summary juga ini udah bagus karena di sini tuh kita udah menyebutkan kayak Kak Arsya itu dia memang undergraduate student di sistem informasi, kemudian ada interestnya di technology and education, lalalala, kemudian ada terakhir di bagian UI, UX, dan machine learning. Nah, kemudian masuk di bagian education, ini Kak Arsya masih di 2027, which is tahun depan. Ini kalau misalnya Kak Arsya mau mengubah layoutnya jadi lebih di bawah, itu boleh banget juga. Kemudian SMA, menurut aku teman-teman kalau misal ternyata latest education kalian itu adalah kuliah, SMA-nya nggak usah dimasukin. Unless teman-teman memang nggak lanjut kuliah, nggak apa-apa dimasukin SMA atau SMK. Seperti itu. Work experience ini sudah oke menurut aku. Namun yang masih kurang itu adalah job description-nya ya, Kak Arsya. Mungkin dari Kak Arsya nanti boleh silakan ditambahkan sebagai asisten lecture itu di subjek statistik atau mata kuliah statistik itu Kak Arsya ngelakuin apa aja. Just make it long, a bit long, mungkin sekitar 2 bullet points atau 3. Begitupun sama dengan posisi-posisi yang lainnya. Ini sudah udah oke nih, kayak develop rundown guidelines and operational needs for ITS Fairground dengan 1.200 partisipan. Moving on, kita di bagian project. Ini juga projectnya kurang lebih sama. Mungkin bisa dibuat sedikit lebih panjang lagi. Apabila memang relevan ya projectnya dengan posisi yang Kak Arsya pengen daftar, silakan dimasukkan. Kalau misal belum relevan, silakan di take out aja. Activities, ini activities di kampus, I assume. Kemudian ada additional. Nah, ini juga sudah oke nih karena ada technical skills, which is I believe this is hard skills ya. Ada video editing, communication, lalala. Sebenarnya communication itu masuk di bagian soft skills. Dia nanti kalau misalnya memang Karsha mau mencoba untuk um, membedah lagi, boleh silakan dibagi 2. Language, oke. Ada certification and training yang dimasukin, which is good. Ada awardee-nya juga dan segala macamnya ya. Oke, mungkin minor-minor itu aja yang bisa ditingkatin. Mungkin kalau dari Karsha ada yang boleh tanyain dulu sebelum kita pindah ke CV yang kedua. Ya, terima kasih sebelumnya Kak Fuad sudah mereview. Nah, sebenarnya aku juga baru update CV lagi dan udah
beberapa yang aku perbarui lagi gitu Kak. Atau mungkin boleh aku juga sharing ataupun dari Kak Fuad mungkin bisa mereview updatean CV aku soalnya kan aku tambahin juga terkait university project, activities sama work experience. Nah, Iya. aku juga agak bingung sih Kak kayak antara perbedaan work experience sama activities itu karena kan aku juga ikut program ini karena pengen magang juga. Jadi Ya, aku pengen mengenalkan work experience aku seperti itu. Mungkin boleh di review juga ya. nanti boleh silakan dikirimin aja di email atau mungkin mau langsung di WhatsApp juga boleh kayak gitu ya. Oke, Oke. terima kasih banyak Kak Arsya. Mungkin kita bisa pindah ke yang kedua kali ya karena waktunya terbatas. Just make it quick. Aku izin sharekan lagi teman-teman. Bentar. Tadi ada nggak ya hadir namanya Kak siapa sih? Mariani ya, Kak Mariani. Ada nggak ya teman-temannya Kakak? Kayaknya nggak ada ya. Oke, meskipun nggak ada nggak apa-apa. Mungkin kita bisa melihat bareng-bareng aja sebenarnya CV yang begini tuh yang biasanya itu ditolak dari sistem ATS. Kenapa? Karena ini ada desainnya kayak gitu. Nah, yang mana desainnya ini tuh lumayan ya. Yang pertama tadi ada foto kayak gitu. Kemudian secara standar ATS ini tuh masih belum sesuai gitu. Tapi sebenarnya dari kontennya itu sudah oke kayak gitu. Paling kalau dari sisi personal information atau data pribadi ini tuh kalau tempat tanggal lahir tuh nggak perlu dimasukin, alamat boleh. Tadi dari kalau Kamariani ini tuh memasukkan jalannya kayak gitu tuh. Kalau menurut aku pribadi silakan dimasukin kelurahan aja cukup kayak gitu. Kemudian ada nomor telepon, eh kemudian jenis kelamin nggak usah, agama nggak usah, kewarganegaraan juga nggak perlu, email oke. Nah, status juga nggak perlu gitu karena ketika teman-teman memasukkan pendidikan terakhir dan itu adalah mahasiswa itu sudah udah kelihatan bahwa teman-teman adalah mahasiswa kayak gitu. Pendidikan nggak perlu mulai dari SD sampai dengan SMA. Nah, boleh silakan dimasukin aja yang terbaru yaitu Universitas Krishna Dwi Payana kayak gitu. Nah, nanti kalau misal memang Kak Mariani ini mau memasukkan IPK-nya, jurusannya apa itu boleh banget silakan. Nah, kemudian ada hobi. Menurut aku hobi juga nggak begitu relevan. Kontak tadi sama ya, bisa dimasukkan di bagian um, personal information. Apa yang kurang dari CV ini itu adalah terkait pengalaman-pengalamannya Kak Mariani, entah itu organizational experience atau mungkin dari pengalaman magang kalau misal ada ya. Kalau misal memang Kak Mariani misal pernah menjadi aslab atau mungkin asdos itu boleh banget digunakan sebagai awal dari perjalanannya kemudian menuju nanti ke karir selanjutnya seperti itu. Jadi mungkin itu aja sih kalau untuk bedah CV-nya. Aku ada beberapa catatan juga dari hasil bedah CV yang aku catat. Yang pertama, oh ya ini teman-teman masih ada waktunya nggak ya? Kalau bisa. Masih ada Kak Fuad? Oke, sip. Just to make it quick, jadi yang pertama teman-teman yang hadir boleh silakan dimasukkan deskripsi tanggung jawab atau job description yang dilakukan di pengalaman sebelumnya. Karena di beberapa CV aku sempat cek bahwa teman-teman sudah memasukkan kayak pengalaman organisasi, pengalaman magang, tapi yang masih kurang itu adalah dari job desk-nya. Jadi tanggung jawabnya itu belum dimasukin. Yang kedua ada di bagian honors and awards, itu boleh dimasukkan kalau ada. Nanti paling di put aja di bagian bawah kayak di sekitar certification setelah skill tadi. Kemudian yang ketiga silakan digunakan bahasa Inggris apabila memang memungkinkan karena bahasa Inggris itu kan bahasa internasional ya dan bahasa Inggris itu rata-rata apa ATS itu rata-rata menggunakan bahasa Inggris sekiranya jauh lebih mudah untuk kemudian dari ATS sistemnya nanti itu mendetek dari keywords keywords yang teman-teman masukin. Kemudian yang keempat ada keahlian atau skills itu bisa dibagi dua, like I mentioned earlier, bisa dibagi dua menjadi soft skills atau hard skills. Dan kemudian yang kelima, kalau bisa nggak lebih dari 2 halaman. Yang keenam, antara skills dan keahlian atau penghargaan itu bisa dibedakan. Jadi
skills dan honors and awards itu kalau bisa teman-teman dibagi dua aja section yang berbeda. Jadi nggak digabung jadi satu, jadi biar lebih kelihatan sectionnya gitu. Dan yang terakhir yang aku catat itu adalah dokumen lainnya. Biasanya nih teman-teman ada dokumen lainnya dimasukin ya, jadi digabung jadi satu kayak KTP, ijazah. Itu tuh nggak perlu. Jadi sekiranya teman-teman hanya memasukkan CV aja. Seperti itu. Mungkin itu aja kalau dari aku teman-teman, terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Sekali lagi mohon maaf kalau misal dari aku ada salah kata atau mungkin ada hal yang belum jelas. Sekian dari aku, terima kasih banyak. Aku kembalikan ke Kak Tania. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Kak Fuad atas sharing-sharingnya, ilmunya. Boleh berikan tepuk tangan dulu sahabat kakak kepada narasumber kedua kita yang juga tak kalah luar biasanya pada malam hari ini. Tadi Kak Fuad banyak banget memberikan kita ilmu-ilmu baru, mulai dari ada struktur idealnya CV, ada 8 bagian ya sahabat kakak. Kemudian ada pengetahuan baru bahwa untuk education itu kita letak di tengah-tengah. Dan itu saya sangat, wah luar biasa ilmu daging banget ini dari Kak Fuad. Kemudian juga apa yang boleh kita lakukan, tidak boleh kita lakukan, dan ada catatan penting dari Kak Fuad tadi di akhir sesi. Luar biasa sekali. Terima kasih kami ucapkan kepada Kak Marita dan juga Kak Fuad atas ilmu-ilmunya yang sangat luar biasa. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi Q&A ya, atau sesi tanya jawab bersama dengan sahabat kakak. Nampaknya nih sahabat kakak, kalau kita lihat ya Kak Marita dan Kak Fuad, sahabat kakak banyak nih yang pengen nanya lebih dalam lagi kepada Kak Fuad dan juga Kak Marita. Tadi sudah ada selama Kak Fuad menjelaskan, sudah ada juga sahabat kakak yang bertanya, itu dari, tunggu kita coba buka sebentar, ada dari Kak Fadilah Eriani Kak Fuad. Untuk pertanyaannya, jika ingin mencantumkan sertifikat ke dalam CV, lalu selama kuliah ataupun di luar perkuliahan aktif mengikuti pelatihan, berapa banyak kira-kira sertifikat pelatihan yang ideal untuk kita masukkan ke dalam CV? Dan mungkin ini bisa sekalian menjawab pertanyaan juga dari Kak Delvis Kak Fuad, yaitu mengenai proker atau proyek tugas turun lapangan, output artikel, apakah juga bisa dimasukkan ke dalam CV? Mungkin kepada Kak Fuad boleh langsung menjawab. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Tania. Oke, buat Kak Fadila Ereni dan juga Kak Delvir Salsabila, terima kasih banyak buat pertanyaannya. Di sini juga aku sudah baca. Sebenarnya terkait sertifikat pelatihan itu secara jumlahnya, kalau dari aku pribadi nggak ada batasan mau berapa banyak. Namun kalau dari Kak Fadila misal punya 5 sertifikat pelatihan ya, ternyata sertifikat pelatihan itu mungkin ada pelatihan terkait public speaking, kemudian selanjutnya ada sertifikat terkait data analysis gitu, dan mungkin ada berbagai macam sertifikat lainnya. Nah, kemudian ternyata Kak Fadilah pengen pursue karirnya itu tuh di bidang marketing atau mungkin di bidang public relations. Berarti yang public speaking tadi itu jauh lebih relevan ketimbang Kak Fadilah masukin sertifikat data analysis tadi kayak gitu. Unless kecuali Kak Fadilah itu pengen fokusnya di data analytics gitu. Itu jauh lebih relevan di sertifikat yang data analysis tadi kayak gitu. Nah, jadi silakan disesuaikan aja sertifikatnya dan dipastikan ketika sertifikatnya itu belum, misal kayak posisi yang Kak Fadilah pengen daftar belum tahu nih mau fokusnya kemana, dimasukin aja kelima-limanya nggak masalah, dan make sure bahwa kelima-limanya itu tuh nggak membuat CV-nya kamu lebih dari 2 halaman kayak gitu tadi. Jadi dipastikan bahwa nggak lebih dari 2 halaman tadi kayak gitu. Nah, kalau untuk Kak Delvi sendiri, kalau misal outputnya itu adalah artikel, itu menurut aku jauh lebih bagus karena kamu bisa masukin itu tuh sebagai nilai tambah gitu. Apalagi kalau misal ternyata kamu punya tim di mana tim kamu itu tuh misal terdiri dari 4 sampai 5 orang dan ternyata hasilnya itu dipublish kayak di apa jurnal gitu kan ya. Karena setahu aku kalau di artikel jurnal itu biasanya jauh lebih kredibel hasilnya. Oke, jadi boleh banget silakan dimasukin, tapi di sectionnya mungkin sectionnya bisa dimasukin di bagian publications gitu. Jadi dibuat apa namanya section sendiri publications kayak gitu. Jadi boleh banget kalau Kak Delvis kayak gitu.
Oke, terima kasih Kak Fuad atas jawaban luar biasanya. Kak Fadila dan juga Kak Delvis, apakah sudah aman rasanya atau masih ada yang pengen ditanyain lagi? Sudah Aku belum bisa tanya, Kak. Oke, baik. Sudah terjawab karena Kak Fuad sangat menjawab dengan detail ya, sahabat kakak. Nah, terima kasih Kak Fuad. Selanjutnya aku pengen tanya sama Kak Marita nih. Halo Kak Marita. Nah, sebenarnya aku pengen tanya Kak, gimana pengalaman Kak Marita yang pindah dari apotek ke rumah sakit? Apakah memang ada skill khusus yang harus diceritakan di dalam CV-nya Kak Marita? Oke, baik Kak Tania. Sebenarnya cerita aja ya ini. Kalau di apotek kan kita masih lulusan SMK, belum kuliah. Di sana tuh di apotek ada apoteker sama asisten apoteker. Nah, yang asisten apoteker kan lulusan SMK itu kita biasanya cuman kayak melayanin pembeli aja. Jadi untuk kayak meracik atau edukasi ke pasien itu biasanya TTK atau yang D3 atau apoteker. Seperti itu. Nah, kalau yang di rumah sakit tuh kan karena sudah kuliah nih, kita sudah menjadi tenaga teknik kefarmasian, tentu job desk-nya beda. Namun hal yang bisa saya tawarkan yaitu saya sudah mengenal beberapa obat seperti itu, mengenal bagaimana penyimpanan, pendistribusian, terus tentunya kan kalau penyimpanan antara obat golongan ini dan golongan ini tentu berbeda seperti itu. Jadi kita kayak udah berpengalaman tentang manajemen obat tersebut. Seperti itu sih, Kak. Oke Kak, berarti memang harus kita ceritakan beberapa skill-skill tambahan kita untuk bisa uh, upgrade lagi ya Kak pekerjaan kita. Oke Kak, terima kasih atas jawabannya luar biasa sahabat kakak. Boleh tepuk tangan dulu untuk kedua narasumber kita. Nah kira-kira dari sahabat kakak yang lain ada yang pengen nanya lagi nggak? Ayo kita tanyakan kedua narasumber kita. Oh di sini sudah ada yang angkat tangan. Ada Kak Kata Nia Salwa di sama. grup chat juga ada sih, aku lihat 2 orang. Oh, di chat grup juga ada. Oke, mungkin boleh nanti di chat grup setelah dari Kak Salwa yang mau bertanya langsung, Kak Fuad. Oke, terima kasih sebelumnya atas waktunya, Kak. Di sini saya izin bertanya kepada Kak Fuad. Kebetulan saya kan mahasiswa baru ya Kak, baru masuk sehingga saya belum memiliki pengalaman baik itu magang maupun sertifikasi yang lain. Nah, kalau semisal begitu nih Kak, bagaimana nih sebaiknya apa gitu hal yang harus saya ditonjolkan di CV agar CV-nya itu tetap kompetitif gitu ketika nantinya saya mau magang ataupun mau nantinya punya pengalaman lain kayak gitu Kak. Oke, sip. Ini boleh langsung dijawab katanya. Boleh langsung dijawab, Kak Fuad? Oke, sip. Terima kasih banyak Kak Salwa buat pertanyaannya. Sebenarnya kalau untuk mahasiswa baru atau maba memang itu lumayan tricky ya, I could say, karena biasanya teman-teman masuk di kampus itu belum ada pengalaman sama sekali, jadi kayak belum tahu mau ngapain aja. Saran dari aku sebenarnya teman-teman boleh masukin pengalaman ketika waktu di SMA dulu gitu, karena kan di sini teman-teman adalah fase di mana baru mulai mencari kegiatan apa sih sebenarnya yang cocok sama aku gitu kan, atau mungkin organisasi apa atau mungkin komunitas apa yang cocok sama dengan aku di kuliah nanti, di kampus nanti. Teman-teman boleh silakan cari internal kampus atau mungkin di eksternal kampus kayak gitu. Kegiatan-kegiatan apa yang sesuai dengan kemauan, keinginan teman-teman semuanya kayak gitu. Nah, ketika memang teman-teman pengen masuk di organisasi atau mungkin kegiatan-kegiatan kampus yang internal ataupun eksternal, biasanya kan juga tuh mereka apa ya, memerlukan CV kayak gitu. Nah, jadi kalau dari aku paling boleh silakan dimasukkan pengalaman dari SMA sebelumnya. Misal teman-teman pernah masuk Pick Air, pernah jadi ketua OSIS misal, atau mungkin wakil ketua bidang apa kayak gitu-gitu. Itu kan lumayan tuh untuk kemudian nge-boost CV-nya teman-teman. Kemudian itu teman-teman bisa dapat. Jadi kayak dari organisasi di SMA yang membawa teman-teman bisa bergabung di organisasi atau komunitas di kampus nantinya kayak gitu. Kalaupun ternyata belum ada, itu nggak apa-apa. Jadi teman-teman boleh silakan join kegiatan-kegiatan yang gratis dulu, mungkin kayak volunteer-volunteer
atau mungkin kayak kegiatan-kegiatan kelas-kelas yang gratis ya biasanya ada tuh kayak kelas-kelas yang 1 2 hari doang itu boleh silakan diikutin aja sebanyak mungkin kalau misal teman-teman belum tahu arahnya mau kemana tapi kalau misal teman-teman sejak umur 18 tahun sudah tahu then it's a good thing jadi sudah mulai tahu nih kayak arahnya kalian mau kemana itu boleh silakan disesuaikan. Misal, oh aku mau ngambil kelas digital marketing karena aku suka membuat campaign, aku suka analisis, insight atau engagement dari sosial media. Nah itu boleh silakan diikutin kelas-kelas kayak gitu. Wah, terima kasih Kak Fuad. Kak Salwa, apakah masih ada yang pengen ditanyain lagi? Sudah cukup, Kak. Terima kasih, Kak Fuad. Sangat membantu sekali. Sama-sama Kak Salwa. Oke, terima kasih Kak Salwa dan juga Kak Fuad. Nah, di sini udah ada satu pertanyaan lagi terakhir yang ada di kolom chat dari Kak Devi. Jadi pertanyaannya adalah, Kak, kalau ada pengalaman PKL atau praktik klinik itu dimasukkan ke bagian apa ya? Nah, untuk pertanyaan ini mungkin boleh dijawab oleh Kak Marita karena mungkin background-nya sama-sama dari bidang kesehatan ya Kak Devi dan juga Kak Marita. Boleh kepada Kak Marita? Oke. Yang tanya Kak Devi Nura ini ya? Betul, Kak. Bagaimana? Oke, pengalaman PKL, praktik di klinik itu dimasukkan ke bagian apa? Kalau pengalaman saya, praktik itu saya masukkan ke CV Kak Fuad itu bener apa salah ya? Sorry Sementara Kak, itu gimana? tadi keputus masuknya di mana Kak? Oh, kalau pengalaman saya ini apa? Saya masukkan ke CV. Apakah Oh, itu benar? iya, nggak apa-apa dimasukin. Tapi kalau dari Kak Marita sebelumnya dimasukin di section apa? Di bagian mana? Di bagian ini sertifikasi, kayak Hmm, sertifikasi oke. pendamping. Nah, biasanya kalau yang praktek gini kan kalau nggak salah aku itu ada jangka waktunya ya, Kak Marita. Nah, Iya, kalau Kak Marita dulunya itu jangka waktunya dari apa? Berapa bulan praktek kliniknya? biasanya sebulan sih Kak, sebulan 2 bulan seperti itu. Sebulan, 2 bulan. Sebenarnya nggak apa-apa kalau misal mau dimasukin di bagian professional experience-nya. Anyway, karena menurut aku praktek klinik ini kan teman-teman itu sudah mulai bekerja dengan stakeholder di luar kan, gitu. Jadi kliniknya pasti sudah bukan dari dalam kampus atau dari dalam sekolah lagi, gitu. Jadi ini sudah bagian dari eksternal yang mana teman-teman sudah mulai menyentuh di bagian eksternal stakeholders yang udah bukan lagi di ranah sekolah atau ranah kampus, yang mana sebenarnya bisa dimasukkan sebagai professional experience gitu. Karena kan praktek klinik ini setahu aku tujuannya biar bagaimana teman-teman tahu gitu kan SOP ketika dalam proses pembuatan obat itu seperti apa, bagaimana kemudian menyarankan obat kepada konsumen-konsumen gitu kan ya kayak gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misal mau dimasukin ke dalam professional experience juga boleh banget kayak gitu. Wah, oke, baik. Terima kasih Rita dan juga Kak Fuad atas jawabannya yang sangat luar biasa. Kak Devi, apakah masih ada yang pengen ditanya lagi? Oke, mungkin sudah tidak ada dan sudah cukup jelas jawaban dari kedua narasumber kita pada hari ini. Nah, sahabat kakak, tidak terasa antusias kita dari awal sampai akhir, kita sudah sharing-sharing bersama dengan kedua narasumber kita pada hari ini. Nah, hari ini kita juga dapat cerita dan pengalaman seru langsung dari Kak Fuad dan juga Kak Marita. Semoga setelah kita mengikuti alumni Talks pada hari ini, aku dan juga sahabat kakak lainnya paham nih untuk bagaimana membuat CV yang menarik, yang mampu menarik perhatian HR dan juga nantinya dapat menunjukkan potensi kita dan semakin siap untuk melangkah ke dunia kerja nantinya. Oke, sahabat kakak, sebelum kita berpisah nih dengan kedua narasumber kita, Kak Fuad dan juga Kak Malika, mungkin kita bisa nih untuk mengabadikan momen kita bersama untuk kenangan Alumni Talks episode 9 di hari ini. Kita akan lakukan sesi dokumentasi, sahabat kakak. Jadi, sahabat kakak boleh on cam, tunjukkan wajah cantik dan tampannya.
Oke, boleh on cam sahabat kakak, ditunjukkan senyumnya. Supaya jadi kenang-kenangan di malam hari ini. Oke, mungkin untuk dokumentasi akan dibantu oleh tim ya kakak. Sudah bisa kita dokumentasikan, Kak? Oke, siap. Siapkan senyum terbaiknya dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, boleh sekali lagi. Dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, sahabat kakak, terima kasih. Sahabat kakak yang sudah antusias mengikuti alumni talks kita pada malam hari ini. Nah, terima kasih juga kami ucapkan sebesar-besarnya ke kedua narasumber kita. Boleh tepuk tangan sahabat kakak. Karena ilmunya benar-benar sangat daging malam hari ini yang nanti akan membantu kita di masa depan ketika memasuki dunia karir nih. Tepuk tangan dulu dong. Boleh ramein untuk kedua narasumber kita pada malam hari ini. Oke, nah sahabat kakak bisa untuk selanjutnya mengisi link evaluasi yang nantinya akan kita tampilkan sebagai bukti kehadiran sahabat kakak di acara Alumni Talks episode 9 hari ini. Oke, sudah tampil di layar kita nih sahabat kakak, bisa isi form ini sebagai syarat untuk dapat menerima e-sertifikat. Jadi pastikan sahabat kakak mengisi ya sahabat kakak, jangan sampai terlewat. Dan untuk deadline-nya adalah 21 Juni 2026 di pukul 23.59. Oke, segera di-scan sahabat kakak. Oke, mungkin boleh next, Kak. Untuk link juga ada di dalam kolom chat kita ya, sahabat kakak. Oke. Mungkin bisa di next, Kak. Oke. Nah, sahabat kakak, jangan lupa untuk ikutan Serambi Literasi yang membahas. Nah, ini adalah sosial media dari kakak. Sahabat kakak bisa follow-follow nih untuk terus mengikuti kegiatan-kegiatan luar biasa dari kakak. Dan jangan lupa untuk ikutan kegiatan Serambi Literasi dengan bedah buku dan workshop nih. Buku The Psychology of Money. Karena tanggalnya sahabat kakak yaitu di Sabtu 27 Juli 2026. Nanti bakal ada sharing bareng narasumbernya juga. Pasti seru banget. Jadi pastikan sahabat kakak untuk join ya. Tentunya ya kakak hadir dengan kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat. Oke, terima kasih dan sampai jumpa sahabat kakak di Alumni Talks episode berikutnya. Stay tune ya. Nah, sahabat kakak, aku selaku MC pada malam hari ini. Juga berterima kasih kepada sahabat semua. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Selamat istirahat, selamat malam minggu.